Selamat sahabat. Wah, kurang semangat nih. Selamat sahabat. Oke. Nah, sahabat ini tema yang diberikan kepada saya adalah tentang hope and renewal. Nah, ketika mendapatkan tema ini saya mulai berpikir apa yang harus saya bagikan. Biasanya kalau dapat jadwal sharing atau khotbah pasti berdiri di sini bukan sesuatu yang gampang gitu ya. Jadi harus minta hikmat apa yang harus saya sharingkan. Dan seminggu ini saya ditemani oleh Alkitab saya dan juga AI, ChatGPT, dan juga tentunya pengalaman hidup ya. Ya, hari ini di Purwadika Digital Technology School tempat kita berada, teknologi jadi mengikuti ya. Jadi dibantu oleh AI untuk konfirmasi apakah ini benar. Anyway, akhirnya hari ini saya akan membawakan sebuah judul yaitu adalah From Brokenness to Boldness. Ada yang tebak ini cerita tentang siapa? Kira-kira? Next. Hari ini saya akan sharing tentang Petrus. Kita tahu Petrus adalah murid Yesus yang menyangkalnya sebanyak 3 kali. Petrus juga adalah murid Yesus yang mau berjalan di atas air tetapi ragu, ya kan? Tapi Petrus seseorang yang juga murid Yesus mengalami sebuah kegagalan, tapi berubah menjadi seseorang yang luar biasa dan gagah berani mengabarkan tentang Yesus dan membawa begitu banyak jiwa mengenal Tuhan. Itulah kenapa saya beri judul khotbah saya Brokenness to Boldness. Nah, mari kita mengenal Petrus lebih dalam lagi. Next, ada 3 hal tentang Petrus yang ingin kita pelajari hari ini. Yang pertama, Peter is the leader of Jesus' disciples. Petrus adalah pemimpin dari para murid Yesus. Kalau kita buka Alkitab Matius 10 ayat 2, jadi di sini family kita akan buka banyak firman Tuhan. Matius 10 ayat 2 mengatakan pertama Simon, atau di bahasa Inggris first Peter. Tapi first di sini bukan hanya dimaksud first in order, yang pertama, tapi dari bahasa Hebrew, next, yaitu artinya protos atau chief and leader. Jadi Petrus adalah chief leader dari murid-murid Yesus. Kita akan lihat nanti banyak kejadian di mana Yesus pasti selalu mengajak Petrus. Yang kedua, fakta tentang Petrus. Nama Petrus paling banyak disebutkan di dalam Alkitab. 6 kali lebih banyak dari murid yang lain. Nah, ini saya dapat dari sebuah YouTube dan saya coba confirm di Alkitab. Memang nama Petrus ini paling banyak disebutkan. Yohanes dan Yudas dikatakan sekitar 20 kali. Andrew atau Andreas saudara Petrus sekitar 13 kali. Thomas sekitar 12 kali. Tapi Petrus disebutkan lebih dari 120 kali di dalam Alkitab. Jadi segitu berpengaruhnya Petrus, cerita tentang Petrus ini. Yang ketiga, nama asli Petrus, nama babynya Petrus adalah Simon. Simon itu adalah nama yang common di zaman Petrus hidup. Simon di dalam Hebrew word artinya shema, to listen or to obey. Jadi kalau misalnya dulu di zamannya Petrus hidup nama Simon itu banyak. Jadi kalau sekarang nama apa ya yang banyak ya? Mendy jarang sih, Budi gitu ya. Tapi dulu nama Simon itu apa? Banyak gitu ya. Dan Petrus nama babynya adalah Simon yang artinya to listen or to obey. Itu adalah 3 fakta tentang Petrus yang perlu kita tahu. Nah, oke, next. Pertemuan pertama. Bagaimana pertemuan pertama Petrus dengan Tuhan Yesus? Nah, saya berharap family mendengarkan dari awal sehingga akhirnya kita mengerti di akhir luar biasa tentang Petrus ini ya. Mari kita buka Matius 4 ayat 18 sampai 20. Yang bawa Alkitab boleh dibuka bersama saya. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat 2 orang bersaudara yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalanya dan mengikuti dia. Kalau baca di Matius 4 ayat 18 sampai 20, ini juga cerita yang kebanyakan saya tahu dari kecil. Oh, murid Yesus tuh dipanggil lagi berkegiatan, "Yuk ikut aku." And then tinggal di drop lalu ikut. Agak aneh enggak? Agak aneh ya. Apakah tidak ada cerita di balik itu?
sebelum akhirnya Petrus mengikuti Yesus. Akhirnya saya coba cari di Lukas 5 ayat 1-11. Disitulah kita akan tahu. Begitulah pertemuan pertama Yesus dan Petrus secara detail. Nah, ketika Yesus ada di pantai Danau Genesaret, atau yang lebih kita kenal dengan Danau Galilea. Jadi Danau Galilea dan Danau Genesaret itu tempat yang sama. Orang banyak sedang mengerumuni Yesus dan dia melihat ada 2 perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya sudah selesai bekerja dan lagi membasuh jalannya. Nah, Yesus naik ke salah satu perahu, yaitu perahu Simon. Dan menyuruhnya untuk menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Dan dia duduk dan mengajar banyak orang dari atas perahu. Jadi ceritanya Yesus, banyak orang yang mengerumuni Yesus dan dia lihat ada 2 perahu. Dia naik ke atas perahunya siapa? Si Simon. Nah, setelah selesai berbicara, Yesus menyuruh Simon untuk pergi ke tempat yang lebih dalam dan menebarkan jala-jalanya untuk menangkap ikan. Jadi tidak sesimpel cerita yang tercatat di Matius, hanya ikutlah aku. Ada cerita di balik itu. Yesus masuk ke perahu Simon dan Yesus menyuruh Simon pergi ke tempat lebih dalam dan menebarkan jala-jalanya untuk menangkap ikan. Tapi kata Simon atau Petrus, "Guru, sudah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tapi karena kau yang menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan sesudah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Nah, ingat di sini poinnya adalah jala mereka sampai koyak. Saking banyaknya ikan. Dan ini yang membuat Petrus dan murid-murid pertamanya melihat Yesus ini bukan orang biasa. Karena sudah semalaman mereka mencoba mencari ikan tapi tidak mendapatkannya. Tapi ketika akhirnya Yesus menyuruhnya juga, akhirnya mereka dapat ikan sampai jala itu koyak. Lalu apa yang dilakukan Simon Petrus? Simon akhirnya tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini seorang yang berdosa." Nah, di situ juga ada Yakobus dan Yohanes yang menjadi teman Simon, dan di kitab Matius juga tercatat di peristiwa itu ada Andreas, saudara dari Simon Petrus. Tapi Yesus berkata kepada Simon, "Jangan takut. Mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Jadi begitulah pertemuan pertama antara Petrus dengan Yesus. Highlightnya adalah di Danau Galilea, Genesaret. Tuhan menyuruh menebar jala dan dapat ikan hingga terkoyak. Dan Yesus menyuruh menjadi apa? Purpose yang pertama, penjala manusia. Oke, kita lanjut. Next. Di Alkitab juga mencatat di Matius 8 ayat 14-15, Yesus juga menyembuhkan ibu mertua Petrus. Nah, di sini skenarionya ceritanya sebagai seorang teman, sahabat, dan Yesus juga banyak melakukan mujizat. Yesus tentunya juga peduli dengan murid-muridnya dan juga Petrus. Nah, Alkitab mencatat di mana ibu mertua Petrus sakit demam dan Yesus menyembuhkannya dan wanita itu segera bangkit dan melayani mereka. Oke, next. Nah, ini cerita yang kita semua tahu. Berjalan di atas air. Ayatnya di Matius 14 ayat 22 sampai 33. Saat itu ketika Yesus selesai memberi makan 5.000 orang, tahu cerita itu ya? Yesus selesai memberi makan 5.000 orang, Yesus menyuruh murid-muridnya untuk naik dulu ke perahu dan mendahulunya ke seberang, sementara Yesus menyuruh banyak orang pulang. Yesus setelah itu naik ke atas bukit dan berdoa seorang diri. Hari sudah malam dan Yesus sendirian di situ. Sedangkan murid-muridnya sudah perahunya sudah berapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang. Nah, sekitar jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka dengan berjalan di atas air. Murid-muridnya kaget dan mengira itu hantu. Tapi Yesus berkata, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Seketika ketika mengetahui itu Yesus, Petrus langsung berkata, "Tuhan, apabila itu engkau, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Nah, dari sini kita tahu bagaimana sifat Petrus. Petrus ini sifatnya berani ya.
berani, impulsif, dia lihat Yesus berjalan di atas air, dia yakin dan percaya, dia langsung saya juga mau berjalan. Nah, tapi kita tahu ketika Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus, ketika dirasanya tiupan angin, takutlah Petrus dan segera berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Nah, ini yang menarik di sininya, apakah Yesus ketika Petrus meminta tolong, Yesus menunggu? Tidak ya, dia langsung mengulurkan tangannya dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Nah, kejadian ini menggambarkan sifat Petrus yang sebenarnya punya kepercayaan yang kuat pada Yesus. Di antara murid-murid yang lain, Petrus menawarkan diri untuk apa? "Suruhlah aku datang berjalan kepadamu di atas air." Tapi ketika angin ada dan dia menyadari dia benar-benar ada di atas air, keraguannya mulai timbul. Kira-kira sama gak seperti kita, family? Sama ya? Kadang-kadang di dalam hidup kita juga kita merasa percaya. Tuhan, saya percaya. Tapi di tengah jalan ketika kita melihat kayaknya masalahnya terlalu besar. Kayaknya ini terlalu tidak mungkin selesai. Siapa yang backing saya? Ya kan? Siapa yang akan bantu saya? Kita mulai ragu. Dan kita seperti Petrus akhirnya bimbang dan ragu. Oke, sampai sini kita udah lebih mengenal tentang Petrus. Amin? Oke, next. Nah, batu karang. Ini yang menarik. Di Matius 16 ayat 13 sampai 20 diceritakan adalah ketika Yesus dan murid-muridnya tiba di daerah Kaisarea Filipi. Yesus bertanya pada saat itu, siapakah anak manusia itu? Nah, to know the scene di mana Kaisarea itu. Kaisarea itu adalah sebuah kota kuno yang terletak di wilayah utara Yudea. Ya, jadi pada zaman Yesus, Kaisarea Filipi adalah kota yang didedikasikan untuk dewa Pan yang memiliki kuil besar di sana. Intinya untuk menyembah dewa. Kaisarea ini ya, untuk menghormati Kaisar Romawi dan Filipi untuk menghormati Raja Filipus. Dan disitulah Yesus bertanya, siapakah anak manusia itu? Dan back to the story, Yesus mulai menjawab apa? Ada yang murid-murid Yesus mulai menjawab, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis. Ada yang mengatakan Elia, ada yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya lagi kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Di sini siapa yang menjawab lagi? Petrus. Lalu disinilah di tempat Kaisarea Filipi, di mana orang menyembah dewa di situ. Petrus dengan gagah berani menjawab, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Yesus memuji pengakuan ini dan menyatakan bahwa atas dasar iman Petrus itulah dia akan membangun gerejanya. Nah, disinilah Yesus memberikan nama Petrus. Yang artinya kalau di Petrus di Greek word-nya adalah Petros. Ya, ada bahasa Greek lain untuk batu yaitu litos, small rock atau stone. Tapi Petros artinya cliff, bedrock. Dan Matius 16 ayat 18, coba kita buka bersama-sama. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan dia di atas batu karang ini, aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Dan di momen inilah Yesus pertama kali memberikan nama Simon dengan sebutan Petrus. Karena Petrus berani menyebutkan Yesus adalah Mesias di tempat di mana orang-orang menyembah dewa. Nah, saya coba juga baca di dalam Alkitab ya. Di Matius 16 ayat 21 sampai 23, saat itu Yesus memberitahukan kepada murid-muridnya apabila ia akan dibunuh dan menderita. Tapi apa yang terjadi? Petrus segera menarik Yesus. Kiranya itu dijauhkan daripadamu Tuhan. Nah, Petrus menganggap Yesus, ya kan? Kenapa akhirnya nanti kita tahu di akhir Petrus menyangkal dia? Karena kalau misalnya kita baca ceritanya, Petrus menginginkan skenario yang berbeda.
Dia tidak mau menerima Yesus, gurunya yang dia sembah, yang dia percaya sebagai Mesias. Kalah. Bagi dia disalib itu adalah kalah. Sehingga ketika Yesus mengatakan demikian, Petrus segera menarik Yesus dan bilang, kiranya dijauhkanlah itu daripadamu. Lalu Yesus segera mengapa? Hai iblis, sampai dibilang seperti itu. Karena itu bukan kehendak Tuhan. Itu kehendak manusia apa yang disebutkan oleh Petrus. Nah, seringkali kita sebagai manusia, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita juga melihat kenapa begitu banyak orang-orang yang menderita. Kiranya dijauhkan itu daripada kita. Apakah Tuhan tidak bekerja? Apakah Tuhan tinggal diam? Tapi ternyata sebenarnya rencana kita bukanlah rencana Tuhan. Tuhan mempunyai rencana yang lebih besar dan lebih mulia daripada kita. Nah, 6 hari kemudian dari kejadian itu, Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes juga pergi. Ketika itu dia lihat ada Elia dan juga Musa. Dan di situ Petrus juga mengatakan, aduh betapa bahagianya. Di ayat Alkitab itu ada ditulis, Petrus mengatakan betapa menyenangkannya, betapa senangnya, bahagianya bisa berada di tempat ini. Nah, jadi Petrus itu sudah mengalami begitu banyak kejadian dengan Tuhan Yesus gitu. Di momen-momen penting Petrus yang diajak sama Tuhan Yesus. Nah, akhirnya next kita buka Matius 26 ayat 30 sampai 35. Nah, setelah melakukan perjamuan, Yesus dan murid-muridnya pergi ke Bukit Zaitun. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, malam ini kamu akan semua tergoncang imanmu karena aku. Sebab ada tertulis, apa? Aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai-berai. Tapi kembali lagi Petrus, murid Yesus yang berani, batu karang, mengatakan apa? Biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau, aku sekali-sekali pun tidak. Yesus berkata kepada Petrus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya malam ini sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku sebanyak 3 kali. Dan Petrus yang penuh dengan iman itu apa? Sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku tidak akan menyangkal engkau. Dan semua murid-muridnya juga mengatakan hal demikian. Coba family rasakan menjadi Petrus saat Yesus bilang seperti itu. Apakah Petrus tahu kalau dia akan menyangkal Yesus? Enggak. Karena dia merasa tidak mungkin aku menyangkal sahabatku. Aku tidak mungkin menyangkal guruku. Aku begitu dekat dengan dia. Tidak mungkin terpikirkan untuk Petrus akan mengkhianati Yesus saat itu. Sehingga dengan yakin, dia bukan ngomongnya asal loh. Seperti gombal, tidak. Tapi saat itu Petrus memang sangat yakin dia tidak mungkin akan bisa menyangkal Yesus. Tapi Yesus tahu bahwa Petrus akan menyangkalnya sebanyak 3 kali. Berikutnya. Tak bisakah kau berjaga-jaga? Lalu kita tahu Yesus dengan murid-muridnya sampai ke Taman Getsemani. Ada di ayat Matius 26 ayat 37 dan Matius 26 ayat 40 sampai 41. Dan dia menyuruh murid-muridnya untuk duduk. Sementara Yesus berdoa. Ya kan? Nah, Yesus membawa siapa lagi? Petrus lagi. Jadi Petrus ini benar-benar memang terbukti ada di bagian momen-momen penting dalam hidup Yesus karena tadi dia adalah chief, dia leader dari murid-murid Yesus. Dia bawa Petrus, kedua anak Zebedeus, Yakobus dan Yohanes bersama-sama dengan dia. Yesus sangat sedih dan berkata kepada mereka, hatiku sangat apa? Sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Lalu Yesus pergi berdoa. Dan apa yang terjadi? Ketika ia kembali kepada murid-muridnya, Petrus, Yohanes, dan Yakobus tidur semuanya. Mereka tertidur padahal Tuhan Yesus sudah bilang berjaga-jagalah untuk aku. Nah, aku coba berpikir kenapa mereka bisa tertidur? Karena mereka itu masih belum percaya Yesus itu akan ditangkap. Benar gak family? Kalau mereka memang yakin apa yang Yesus beritakan itu benar, mereka tahu Yesus akan segera mati, I don't think we can sleep. Kita tidak mungkin bisa tertidur. Jadi saat itu kejadiannya, menurut aku murid-murid ini belum tahu apa yang akan terjadi next, sebrutal apa,
seapa yang akan dihadapi Yesus dan mereka masih apa? Bisa tertidur. Mereka tidak terjaga. Nah, lalu Yesus encounter siapa? The leader of course, Petrus. Yesus berkata kepada Petrus, kamu gak sanggup berjaga-jaga 1 jam saja dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Disitulah ayat Alkitabnya yang selama ini sering kita dengar. Ternyata itu untuk Petrus dan murid-murid yang ikut untuk berjaga-jaga. Dan Yesus akhirnya pergi untuk kedua kalinya. Dan ketika dia kembali, mereka semua tertidur lagi. Tapi yang kedua ini saya pikir dibangunin lagi ya. Tapi ternyata Yesus membiarkan mereka. Di situ lalu pergi untuk berdoa lagi. Sebelum akhirnya Yesus berkata, dia yang menyerahkan aku sudah dekat. Nah, kita tahu waktu Yesus masih berbicara, next, pembelaan Petrus terhadap Yesus. Waktu Yesus masih berbicara, datanglah Yudas dan segerombolan besar orang yang membawa pedang. Dan di sini Simon Petrus di dalam kitab Yohanes dicatat, Petrus membawa pedang dan menghunus pedang itu kepada imam besar yang namanya Malkus. Dan segera Yesus menyuruh Petrus untuk memasukkan pedang itu kembali. Hal ini kembali menunjukkan sekali lagi sifat Petrus yang berani dan impulsif. Dia begitu ingin membela Tuhan, tapi dengan caranya. Kalau kita lihat yang tadi dia bilang, Tuhan jauhkanlah itu daripadamu. Dia ingin membela Tuhannya, tapi dengan caranya. Cara yang dia mengerti. Meskipun hal itu berbeda dari yang Tuhan harapkan. Oke. Petrus menyangkali Yesus. Aku tidak mengenal dia. Nah, Petrus mengikuti Yesus dari jauh. Jadi ketika Yesus ditangkap, Petrus mengikuti Yesus dari jauh. Karena apa? Karena dia ketakutan. Dia ketakutan tapi dia teringat akan janjinya untuk tetap setia sama Tuhan Yesus. Tapi rasa takutnya lebih besar. Sehingga Petrus akhirnya menyangkal sahabatnya, guru yang sudah bersamanya. Saya coba cari tahu kira-kira berapa lama sih Petrus dan Yesus itu bersama. Sekitar 3 tahun. Karena Yesus memulai masa pengabdiannya pada usia 30 tahun. Petrus berarti selama 3 tahun itu benar-benar melihat bagaimana Yesus melakukan begitu banyak mujizat. Begitu banyak hal-hal yang luar biasa. Tapi Petrus takut ketika dia tahu rencananya itu beda sama rencana Tuhan. Dia pikir Yesus itu akan keluar sebagai hero. Sebagai jagoan. Gak mungkin Yesus yang aku ikut ini disalib. Kalah. Karena bagi Petrus itu adalah kekalahan. Petrus mulai ketakutan. Tapi Petrus tetap sayang sama Yesus. Makanya dia mengikuti dari jauh. Dia lihat Yesus seperti apa. Dan mulai orang berdatangan. Kamu itu aku sering lihat loh sama Yesus. Kak, saya gak kenal dia. 1 kali. Lalu ada orang lain juga lihat. Kamu kan muridnya Yesus ya, sering bersama dengan Yesus. Tidak, saya tidak kenal Yesus. Sampai akhirnya ketiga kali, Petrus juga bilang apa? No, saya tidak kenal siapa Yesus. Dan saudara boleh baca di Alkitab. Saat itu, ketika ketiga kali, Yesus melihat Petrus. Dan disitulah berkokok ayam. Dan Petrus menyadari, menangis dengan sedih. Apa yang Yesus bilang itu benar. Ternyata aku bukan sahabat yang baik. Ternyata aku bukan murid yang setia. Katanya aku mau mati sama dia. Tapi begini saja saya sudah takut. Dan di situ Petrus menangis keluar dengan sedih. Pandangan Yesus kepada Petrus di penyangkalan itu membuat Petrus merasa sangat menyesal. Karena aku mau mencoba mencari tahu, arti kata menyangkal itu berarti menolak. Tidak mengakui sesuatu atau seseorang. Bayangin, tidak diakui, ditolak. Dan begitulah Petrus menolak Yesus. Berikutnya, terlalu hancur untuk hadir.
Di Alkitab tidak tercatat Petrus ada saat Yesus disalib. Petrus tidak ada di sana. Karena Petrus begitu malu, begitu hancur, begitu broken, takut, dan merasa bersalah. Bayangkan family, Petrus tidak ada saat sahabatnya Yesus disalib. Dia menyembunyikan diri. Tidak ada Petrus di bawah salib. Next. Tapi family, di sini kita lihat di Yohanes 21 ayat 1 sampai 19. Ketika Yesus sudah bangkit kembali, Yesus sudah menampakkan diri kepada murid-muridnya yang saat itu Thomas meragukannya. Tahu cerita itu ya? Dan akhirnya Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya, kali ini di Danau Tiberias. Tapi family tahu, saya penasaran, apakah Danau Tiberias ini danau yang sama seperti waktu Yesus memanggil Petrus? Sama. Danau Tiberias adalah Danau Galilea atau Genesaret. Luar biasa. Yesus itu bukan Tuhan yang tidak punya rencana yang indah. Tapi dia menghampiri Petrus dan murid-muridnya di danau pertama ketika Yesus memanggil Petrus pertama kali. Di danau yang sama. Dan ketika Yesus ada di sana, yuk kita baca yuk. Yohanes 21 ayat 1 sampai 19. Ayat 1, kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias atau Danau Galilea. Dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas, Nathanael, ya, anak-anak Zebedius, dan 2 orang murid yang lain. Simon Petrus bilang apa? Aku pergi menangkap ikan. Ya udah, mereka berangkat lagi naik perahu. Tetapi malam itu skenarionya sama, family. Mereka tidak menangkap apa-apa. Sama seperti pertama kali bertemu dan berjumpa. Dan ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, ya. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Ayat 5, kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Family sadar gak? Skenario ini sama. Waktu awal bertemu sampai Yesus ingin memulihkan Petrus. Di rewind seakan-akan seperti itu. Dan family, maka murid yang dikasih Yesus itu berkata kepada Petrus, itu Tuhan. Itu Tuhan. Dan ketika Petrus mendengar, family tahu apa yang terjadi. Dia segera memakai pakaiannya dan dia lompat ke danau itu. Dia berlari ke arah Yesus. Bisa bayangkan seseorang yang begitu hancur dan kecewa. Saya bacanya haru sekali family. Seorang yang sudah hancur, kecewa dan malu. Tuhan Yesus sengaja untuk datang dan hadir, dan Petrus begitu rindu sama Tuhan. Dan tadi kita sudah tahu danau yang sama, skenario yang sama, tapi kali ini jalannya tidak koyak. Itu yang berbeda. Pada saat pertama kali Yesus bertemu dengan Petrus, jalannya koyak, tidak sanggup menahan ikan-ikan tersebut. Tapi kali ini jalannya tidak koyak. Ini menandakan bahwa Petrus akan segera siap untuk menjalankan misinya ketika Yesus sudah naik ke surga. Dan kita tahu ceritanya, kembali lagi Yesus akhirnya apa? Duduk bersama murid-muridnya. Dan apa yang Yesus lakukan? Apa yang Yesus tanya sama Petrus? Apakah kamu mencintai aku? Apakah kamu mengasihi aku, Petrus? 1 kali. Ya Tuhan, saya mengasihi engkau. Apakah kamu mengasihi aku, Petrus? 2 kali.
Ya Tuhan, aku mengasihi Engkau. Ketiga kali Yesus menanyakan lagi, apakah kamu mengasihi aku, Petrus? Ya Tuhan. Bayangkan, 3 kali Petrus menyangkal, 3 kali Yesus bertanya, apakah kamu mengasihi aku? Family, ini bukan kebetulan. Amin. Kenapa Yesus mau bertanya sama Petrus 3 kali seperti 3 kali Petrus menyangkalnya? Karena Yesus ingin menarik rasa apa? Rasa malu itu. Yesus ingin menarik dari hati Petrus. Aku memaafkan engkau. Aku mengampuni engkau. Aku mengingatkan lagi sama engkau kalau engkau mengasihi aku dan aku tahu. Aku tahu engkau mengasihi aku tapi engkau mungkin belum mengerti dan mengenal rencanaku saat itu. Dan Petrus sedih ketika Yesus menanyakan hal itu. Dan apa yang Yesus bilang? Gembalakanlah apa? Jadilah penjala manusia. Dan di situ di Yohanes 21:18-19 sedih juga. Yesus memberitahu masa tua Petrus. Ketika engkau muda, engkau akan bisa pergi kemana-mana. Tapi waktu engkau tua, engkau akan dibawa ke tempat yang tidak engkau inginkan. Ikutlah aku, jadi penjala manusia. Dan kita tahu setelahnya, betapa luar biasanya Petrus. Karena ada Petrus, gereja-gereja bisa didirikan. Petrus berkhotbah di Pentakosta, 3.000 orang bertobat. Petrus menyembuhkan banyak orang sakit. Dan Petrus memiliki perjalanan iman yang luar biasa. Mengabarkan Injil tentang Yesus. Family, di cerita ini ada 3 hal yang ingin saya sampaikan. Dari cerita Petrus kita belajar. Bukan yang paling pintar atau paling hebat yang Tuhan pilih. Petrus adalah seorang nelayan. Nelayan pada zaman itu bahkan mungkin tidak mengerti firman. Pekerjaan yang berat, pekerjaan yang kasar, dan mungkin itu juga yang membuat sifat Petrus menjadi keras. Karena environment-nya juga bukan mudah. Tapi Yesus memilih orang-orang yang dia tahu hatinya ada untuk Yesus. Yang kedua, kesetiaan kita kepada Yesus akan diuji pada masa sulit. Sebab itu penting bagi kita untuk terus berjaga-jaga seperti Petrus. Makanya Yesus bilang, daging kita lemah. Kita harus apa? Berjaga-jaga. Yang ketiga, purpose Tuhan untuk hidup kita dari awal sampai akhir tidak pernah berubah. Amin. Waktu awal Tuhan Yesus mengajak Petrus adalah menjadi penjala manusia. Dan sampai akhirnya purpose yang sama untuk Petrus. Dan saya percaya purpose Tuhan untuk hidup kita masing-masing selalu akan sama. Semuanya mendatangkan kebaikan. Meskipun di tengah jalan kita melewati rintangan, masalah dan kehancuran. Tapi purpose-nya dalam hidup kita tidak pernah berubah. Dan Tuhan akan selalu berusaha sampai kita fulfill His purpose. Yang keempat, seberapapun kita telah mengecewakan Tuhan, Tuhan selalu ingin apa? Rekonsiliasi dengan kita. Tuhan begitu intentional and so romantic menurut aku. He's so romantic. Tidak, kalau nggak ngapain Tuhan bawa ke tempat yang sama. Tuhan suruh tebarkan jala. Semuanya mengulang cerita kembali pertemuan dan sebelum dia pergi. Bukan sebuah kebetulan Tuhan Yesus juga menanyakan Petrus apa? Sebanyak 3 kali. Family, dari sermon Petrus, saya berharap kita semua mengingat purpose kita. Tuhan ingin yang terbaik untuk kita. Purpose hidup kita akan selalu sama untuk memuliakan Tuhan. Dan di tengah jalan walaupun kita tadi punya tantangan, rintangan, tapi kita jangan takut. Tuhan akan selalu apa? Pimpin dan tuntun kita. Dan seberapapun kita telah mengecewakan Tuhan, percayalah Tuhan apa? Selalu mengampuni kita. Amin. Bisa beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Luar biasa family ya. Engkau setia, takkan berubah tuh selamanya. Walau banyak yang tak ku mengerti,
badai